semuanya, balik lagi di videoku. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau membahas tentang 3 cara mencari baito di Jepang. Untuk teman-teman yang mau tahu caranya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan kalian udah subscribe, langsung aja akan kita bahas. Kayaknya perbaitoan itu udah banyak dibahas deh ya sama YouTuber lain atau mungkin orang lain seputar baito itu udah nggak asing lagi. Yang pertama adalah Tomodachi Shokai. Tomodachi Shokai ini adalah cara mencari baito berdasarkan rekomendasi dari teman. Misalnya kalian punya teman dan si teman itu kerja, terus dia bilang ke Tencho atau manajer store atau mungkin ke bosnya, aku punya nih teman, dia misalnya baru datang ke Jepang beberapa bulan ini, dia lagi cari baito, orangnya tuh jujur, orangnya tuh ceria, pekerja keras gitu. Itu adalah Tomodachi Shokai. Perbanyak koneksi untuk Tomodachi Shokai ini. Jadi teman-teman, aku udah take video cuman kapus untuk yang nomor 2. By the way, aku bakalan langsung tutorial aja ya. Ya si abang ganteng gak ya? Oke. Please banget kalian harus download beberapa aplikasi di bawah ini, terutama Yantonro, karena orang Jepang ataupun orang asing yang lain mereka pakai ini untuk nyari part time di sini. Kalau udah download, isi biodata, langsung login aja. Kalau misalnya kalian udah login dan isi biodata, nanti akan muncul seperti kayak gini nih, beberapa tipe kerjaan mulai dari restoran, convenience store, mulai kerja kantoran atau mungkin supermarket. Terus kalian bisa langsung pilih mau GQ berapa, minimal berapa. Tapi kalau misalkan di Tokyo itu minimal start dari 1000 yen. Boleh kalian memilih dari 1050 atau mungkin dari 1100, terserah. Tapi biasanya untuk yang first time start di 1000. Terus abis itu bisa milih tempat atau lokasi, mau dekat sekolah, dekat rumah. Aku sih mau kasih saran lebih baik kalian milih tempat terdekat, karena kalau summer sama winter itu bukan main magernya. Jadi kalau dekat itu enak. Nah kalau udah milih lokasi, ini akan muncul nih tipe-tipe kerjaan kayak begini nih teman-teman. Tuh, kalian tinggal pilih aja mau yang kayak gimana. Habis itu di sini juga ada macam-macam kerjaan juga nih, mulai dari ngajar, call center, pengiriman barang, IT, kerja kantoran, atau mungkin kalian bisa checklist semua ini biar banyak pilihannya. Dan muncul deh beberapa tipe kerjaan kayak yang ini. Nah di sini juga ada beberapa informasi untuk lebih detail lagi, mulai dari shift, jam kerja. Ketiga itu adalah datengin langsung ke tempatnya. Contohnya biasanya nih ya, zaman-zaman kita awal-awal datang ke Jepang tuh tipe-tipe kerjaan, maksudnya tipe-tipe part time-nya itu nggak jauh-jauh dari ya kerja di restoran, kerja di cafe, atau mungkin jadi ngajar bahasa Indonesia, karena memang kendalanya di bahasa itu tadi. Contoh kalian di dekat rumah atau mungkin di dekat sekolah gitu ada cafe nih yang mau kalian, aduh kok gue pengen banget ya part time di situ, nyobain part time di situ. Terus kalian juga nggak tahu nih caranya gimana untuk pakai si web atau aplikasi itu. Kalian iseng aja langsung datengin ke tempatnya, langsung cari itu si manajer store-nya atau mungkin penanggung jawabnya. Kalian langsung tanyain, di sini tenconya yang mana ya gitu. Kalau misalkan nanti mereka nanya mau ngapain ya nyari tenco, nyari manajer store mau ngapain gitu, kalian bilang aja, aku mau ngelamar kerja di sini, boleh nggak gitu. Pelang di depan ini, di depan pelang kayak gini, itu artinya mereka sedang mencari lowongan. Jadi pastiin kalau kalian mau nyari atau ngedatengin langsung tempat yang mau kalian part time itu, pastiin di depan itu terpampang kayak gini, lebih pas, lebih face to face, lebih tahu. Kalaupun misalkan aduh enggak deh, kita masih ada nih staffnya, atau mungkin kayaknya bahasa Jepang kamu kurang, jadi kita langsung tahu hari itu juga ya, meskipun sakit hati gitu. Kenapa cari baito itu atau cari part time itu penting banget? Karena selain mendapatkan duit atau money atau fulus teman-teman, kita juga akan mendapatkan pengalaman. Kita akan kenal sama banyak orang. Kita akan tahu etos kerja itu minimal seperti apa nih ya, mulai dari bawah-bawah itu yang part time. Kesempatan part time ini itu kesempatan yang paling bagus banget untuk kita belajar bahasa. Karena secara tidak langsung nih kita akan bertemu dengan orang Jepang, punya teman-teman orang Jepang, menunjukkan gitu kalau misalnya kita tuh orang yang aktif. Oh ternyata
dia itu pernah punya pengalaman di sini loh, sekian bulan, pernah punya pengalaman ini dan itu. Jadi kita dicap sebagai orang yang aktif. Tapi ya tergantung masing-masing orang ya. Adapun yang memang dia mau fokus belajar ya belajar terserah gitu. Atau mungkin dia yang suka sama duit, yang menyenangi uang dan senang sama pengalaman dan tantangan baru, wajib dicoba sih part time ini, karena selain mendapatkan uang, yang paling utama itu kita akan jadi tahu dan lebih berani untuk lebih komunikasi sama orang. Jadi untuk kalian nih misalnya yang akan ke Jepang, yang akan mencari part time sedemikian rupa, boleh nih dicoba nih pengalaman part time-nya. Apapun itu pengalaman part time penting banget, terserah. Kalau kata bahasa Jepang sih ya, bilangnya begini ya, temina itu wakaranai. Jadi kayak kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu gitu. Jadi segitu dulu aja 3 cara mencari baito versi aku. Semoga ini membantu, dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ke Jepang, terutama di daerah Tokyo, pertama-tama nih nyari baito terus nggak tahu harus baito kemana, bisa dicoba nih Tomodachi Shokai ini. Atau mungkin kalian bisa langsung tanya aja ke Instagram aku. Mungkin kalau ada sedikit informasi tentang kerjaan, biasanya aku sering share di story aku. Ada lowongan biasanya sering aku share di situ. Segitu dulu informasi 3 cara mencari baito versi aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ini by the way seperti biasa ya, aku tag video tuh di pinggir jendela, jadi memang agak sedikit apa ya istilahnya kayak kelihatan gitu, kelihatan bukan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. See you on next video.